Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Dulur, saya senang tinggal di alam ini. Saya selalu mendekati, selalu melihat mereka karena memang di situ ada pelajaran yang luar biasa. Bahwa ya seperti yang saya sampaikan, ternyata kehidupan mereka itu bukan untuk mereka sendiri. Mereka berarti ketika hidupnya ini sudah memberikan kebutuhan pada manusia, pada yang lain. Makanya juga ada binatang-binatang ya. Itu ada tumbuhan apa berarti ada binatang-binatangnya. Ya, berkaitan sekali dengan kehidupan yang lain. Itulah makna hakikat dari kehidupan. Bahwa kehidupan itu semuanya namanya hidup. Kehidupan ini menghidupi. Itu namanya hakikatnya hidup itu menghidupi. Nah, menghidupinya tidak sesepele itu, tidak sesempit itu, tidak kecil sekali hanya untuk dirinya sendiri. Apalagi kita manusia. Manusia ini punya kehidupan yang lebih besar, kehidupan yang lebih luas, maka yang namanya ada hati. Disitulah kehidupan yang luas, kehidupan beraneka macam ya, seperti alam ini ya. Jagat ini kan alam, jagat ini makrokosmos ya. Tapi di dalam diri manusia itu ada mikrokosmos. Begitu dahsyatnya, begitu besarnya manusia. Ketika manusia ini tidak menjabarkan kehidupannya, yang artinya kehidupannya ini benar-benar memberi manfaat ya kepada sesama, didapatkan kebaikan oleh sesama, didapatkan kemudahan oleh sesama. Kita tidak memberikan kemudahan, tidak memberikan kelapangan pada hidupnya, justru kita yang menyempitkan. Lah itulah yang membuat penderitaan kita sendiri. Karena kehidupan kita itu kehidupannya orang lain. Kalau orang menderita ya kita yang membuat penderitaan diri kita sendiri. Kalau kita berbuat curang yang selalu merugikan orang lain, membuat penderitaan, kesulitan, kemiskinan, waduh, hancurnya kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak menyadari, tidak mengerti itu, seakan-akan kita ini di dunia ini beruntung, berhasil. Berhasilnya di mana? Hidup ini suram ya, tenggelam, hancur karena tidak memberi manfaat, tidak mengaplikasi pada kehidupan kita. Kita akan memadamkan cahaya-cahaya kehidupan kita sendiri, cahaya-cahaya hati kita. Secara tidak langsung kita memilih, seperti yang saya katakan di video sebelumnya. Itulah saya ingatkan saudara-saudara. Akhirnya kalau udah hidup kita ini peteng, terus roto-roto menungso iku padha peteng kabeh, kehidupan makrokosmosnya ini akan gelap. Kalau gelapnya jagat ini juga gelapnya manusia, sama-sama gelap, ya nunggu kehancuran, berarti akan hancur. Tanda-tandanya ya gejolak alam ini tidak seimbang, tidak teratur, kacau. Kalau udah kacau, dahsyatnya ya peristiwa alam ini, dahsyatnya musibah. Sisi negatifnya ini ya kembali lagi menghancurkan manusia, menghancurkan kehidupan yang lain. Itulah sebabnya saudara, Tuhan membenci, murka terhadap hamba-hambanya yang tidak menjalankan amanatnya, tidak menjalankan ketentuannya. Alam ini sudah tanda-tandanya kacau ya, cuaca sudah tidak teratur. Sering munculnya fenomena alam. Jadi mistiknya alam ini sudah sering muncul. Kejadian-kejadian sesuatu yang nggak nalar, nggak masuk akal. Di luar akal manusia. Manusia ini seperti zaman jahiliyah, kebodohan. Ya, seperti sudah sering kan fenomena bunga jemani puluhan juta, ratusan juta, lohan dulu ya kan hanya fenomena sesaat, sampai harganya ya jutaan, akhirnya juga letak. Terus kembang apa kemarin yang dibunuh orang, janda bolong dan sebagainya, akhirnya sekarang kan hanya kejutan, hanya tanda fenomena alam yang misterinya alam sudah keluar, mistiknya alam sudah keluar. Itulah sebabnya saudara-saudara kembali kepada ridhonya Tuhan, kembali kepada kehidupan manusia yang sebenarnya, kembali kepada tujuannya. Kehidupan manusia ini sangat berharga,
tidak hidupnya karena harta saja. Kita buktikan apakah orang yang selalu merampas, yang serakah, apakah bahagia? Saya jamin tidak. Mereka hanya sisi luarnya aja, penampakannya saja. Mereka hidupnya enak, semua serba ada, semuanya apa yang nggak bisa dibeli. Secara penampakan memang berbeda, ya, mereka memang sangat berbeda, sangat mencolok. Tapi kehidupannya gelap, batinnya sudah tidak bisa mencahayai, menyinari pada kehidupannya. Mereka tersesat, mereka menyimpang. Kehidupan jadi apa? Akhirnya jadi neraka. Orang-orang seperti itu akan mengisi neraka. Di dunia ini dia akan hancur dengan gelapnya usia kehidupan ini, akan hancur di dunia ini, tidak hanya di akhirat, karena akan dibayar tunai, dibayar langsung. Itulah teman-teman, dulur kabeh, saya selalu mengingatkan siapa diri kita, bagaimana kehidupan kita. Kita sudah diberikan jalan oleh Tuhan, itulah jalan kita harus kita tempuh, ya akhirnya kepada tujuan kita, hidup kekal berbahagia. Kita akan di surga, menemukan kebahagiaan kekal, hidup bersama dekat dengan Tuhan. Sebagai pelajaran dan peringatan, mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk menempuh kehidupan kita sungguhnya. Kegelapan hatinya, pasti perbuatannya seperti binatang. Artinya ya kalau anak kecil sukanya main-main, ya nggak salah namanya anak kecil. Tapi konsekuensinya tetap. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara saja, ayo sama-sama manusia ini harus membawa hati harus yang menuntun kita. Kalau yang gelap, ayo dibuka. Membuka hati itu mudah, tidak harus dengan perjalanan laku yang panjang, harus ngapa-ngapain yang dalam proses yang panjang jelimet, akhirnya kita gugur, ya, akhirnya nggak ketemu, nggak berhasil. Mudah, seperti orang-orang yang menawarkan membuka hati. Kalau sudah tahu tekniknya, tahu caranya, katanya langsung bisa melihat alam gaib. Tapi bukan itu. Kita membuka hati kita agar kita bisa menjunjung kepercayaan Tuhan. Hidup kita ini semakin memancar, semakin luas, sehingga hidup kita ini bisa memancarkan kehidupan kita terhadap sesama, mengalirkan terhadap sesama. Akhirnya kita menemukan kebahagiaan hidup, ya. Kebahagiaan hidup itu kalau sudah apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang kita terima, apapun yang ada dalam kehidupan kita bisa menikmati, dan rasa ketuhanannya yang selalu ada di dalam diri kita. Itulah saudara-saudara yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.